Nah, ketika Rasul wafat, maka kenabian selesai. Tetapi perjalanan umat itu tidak selesai. Maka Rasul kemudian diteruskan oleh penggantinya. Nah, dalam bahasa Arab, pengganti itu namanya adalah khalifah. Khalifah itu dari kata kholfa. Kholfa itu artinya di belakang. Khalifah itu artinya pengganti. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah itu punya penerus, punya pengganti namanya khalifah. Pengganti dalam hal apa? Pengganti dalam melanjutkan kepemimpinan. Pengganti dalam hal mengurusi masyarakat. Pengganti dalam hal mengurusi masyarakat, bukan pengganti Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terpilihlah khalifah yang pertama, pengganti yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar. Beliau memimpin selama 2 tahun, beliau wafat, maka diganti lagi oleh pemimpin berikutnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab ini memimpin, nah kemudian Islam ini mulai menyebar kemana-mana, mulai masuk ke Syam. Syam itu ya kalau sekarang daerah Palestina, daerah Yordan, daerah utara, udah mulai masuk ke Afrika. Islam sudah sangat luas. Nah, begitu Islam sangat luas, waktu itu yang namanya komunikasi kan pakai surat. Waktu itu hari sudah ada, bulan sudah ada, tapi tahun belum ada. Maka ketika terjadi surat menyurat, maka terjadi kebingungan tentang surat itu. Ini surat ini datangnya kapan? Tahun berapa? Bingung. Mana dulu, mana yang lebih dulu, kan ada tahunnya. Maka pada waktu itu akhirnya Umar bin Khattab ini menghadirkan para sahabat. Ini mau tidak mau kita harus membuat tahun dalam Islam. Akhirnya para sahabat diundang untuk berdiskusi mana peristiwa paling penting dalam Islam sehingga kita jadikan sebagai tahun dalam Islam. Tadi Ustadz Abu sudah cerita, ada yang mengusulkan lahirnya Nabi, itu dianggap yang paling penting. Tapi sahabat yang lain gak setuju. Ada yang menganggap ketika Rasul mulai dapat wahyu, para sahabat yang lain juga menganggap itu gak terlalu penting. Hari wafatnya Nabi, ada yang menganggap itu gak paling penting. Ternyata dari sekian peristiwa yang dialami Nabi, peristiwa yang paling penting itu adalah hijrah. Yang paling penting itu adalah hijrah. Nah, kenapa hijrah itu penting? Nanti kita bahas ya. Ini disepakati oleh para sahabat. Makanya hijrah ini, keputusan tahun Hijriyah ini adalah ijma' sahabat. Ini terjadi pada tahun 17 Hijriyah. Jadi 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah baru ada yang namanya tahun Hijriyah. Ini adalah peristiwa yang paling penting menurut para sahabat. Kenapa paling penting? Ya karena hijrah inilah, ketika hijrah ini maka dakwah Islam yang awalnya disebarkan secara individu berubah. Islam itu punya kekuatan, Islam punya negara, Islam punya power. Yang awalnya tertindas, maka semenjak saat itu tidak ada lagi ketertindasan atas nama Islam, sehingga dianggap peristiwa yang paling penting. Makanya oleh para sahabat, Hijriyah inilah yang dijadikan sebagai sistem penanggalan ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dan hijrah ini ya bagian dari rahmatnya Allah ya. Dan ada banyak ayat yang turun, salah satunya ini ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara bahasa hijrah itu berpindah ya. Nah, makanya kalau secara bahasa seperti ini, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa orangnya yang dia itu ingin dapat dunia, berhijrah untuk dapat dunia, ya dia akan dapat.
Au imro'atin yang kihuha, siapa orangnya yang menginginkan dapat wanita, berhijrah untuk dapat wanita, maka dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka orang itu bergantung hijrahnya, bergantung niatnya. Dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ini hijrah secara bahasa. Tapi kalau secara bahasa, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ini secara hakikat ya. Hijrah itu adalah hijrah dari apa atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita bisa lihat, jadi Rasulullah itu hijrah di tahun 622 Hijriah. Ini salah tulis ya. Sekarang udah 1448 Hijriah. Sudah mengalami masa ribuan tahun, 1448 tahun kita sudah mengalami hijrah itu. Tentu saja dalam masa ini kita mengalami dinamika yang luar biasa. Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Cuma saat ini, nah tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Teki, oleh Ustadz Arim, kita sedang mengalami masa-masa yang paling rendah saat ini itu. Umat Islam itu mengalami pembantaian di mana-mana, mengalami kemunduran ekonomi yang luar biasa, permasalahan hukum yang luar biasa, sehingga kadang-kadang kita tuh pesimis ya. Kayaknya nggak ada way out ya, nggak ada jalan keluar ya, ya buntu kayaknya itu. Nah, maka di sini penting bagi kita untuk melihat Rasulullah lagi, sehingga kalau kita melihat Rasulullah, kemudian kita bandingkan antara zaman yang dialami Rasul dengan zaman kita tuh ternyata nggak beda-beda amat dengan dialami Rasul. Rasul dulu juga mengalami masa yang sama, yang karena saking gelapnya masa itu sering dinamakan dengan masa jahiliyah. Ya seperti sekarang ini. Di jahiliyah itu bukan nggak ada profesor ya, jahiliyah itu bukan nggak ada doktor, tapi jahiliyah itu maksudnya adalah banyak orang pinter, tapi dia nggak tahu hidup untuk apa, nggak tahu hidup harus bagaimana. Makanya disebut dengan nama jahiliyah. Dulu yang namanya Abu Sufyan itu pinternya luar biasa. Mereka itu, Abu Sufyan waktu itu adalah ekonom level internasional, perdagangan internasional, omsetnya triliunan. Tapi justru Abu Sufyan disebut dengan nama tokoh jahiliyah. Bukan karena dia gak pinter, bukan karena dia gak profesor, bukan. Ya Abu Jahal itu mendapat gelar Abul Hakam. Abul Hakam itu kalau sekarang bapak kebijaksanaan, ya profesor lah ya. Mungkin kalau sekarang ya Abu Jahal itu distinguished profesor mungkin lah ya. Tapi dia dikatakan sebagai Abu Jahal, bapak kebodohan. Kenapa? Karena dengan kecerdasannya dia tidak tahu hidup harus bagaimana. Bahkan ketika ada yang menyalakan lampu, bahkan dia yang paling memusuhi lampu itu dinyalakan. Maka dengan segala kecerdasannya, segala kehebatannya, maka dia layak menyandang gelar sebagai Abu Jahal, tokoh kebodohan. Jadi bodoh itu gak mesti gak profesor ya. Banyak profesor yang bodoh sebetulnya seperti itu. Nah, kapan dia bodoh? Ya ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bukan hanya di dunia ini, tapi apa yang dilakukan untuk akhirat itu ya. Nah, apa relevansinya dengan tahun Hijriah ya? Nah, jadi sebetulnya ketika kita itu belajar tentang perjalanan hidup Rasul, perjuangan Rasul, maka kita jadi tahu ketika zaman itu seperti itu, apa yang mesti kita lakukan. Kita tahu apa tantangan yang ada. Jadi kalau tadi Prof. Teki sempat ada save Prof. Teki ya. Dulu Rasulullah juga sama. Rasulullah itu juga sempat bahkan Rasul itu sempat sampai diputuskan untuk dibunuh. Kenapa? Karena Rasul menyalakan lampu, sementara para oligarki pada waktu itu nggak ingin lampu itu dinyalakan. Kenapa? Karena dengan gelap itulah mereka dapat keuntungan. Nggak mau dia kalau dinyalakan. Kalau dia nyolong ketahuan. Makanya dia pengennya lampu itu gelap. Maka ketika dinyalakan lampu dianggap musuh, maka dia dihabisi. Dan Rasul ngalami itu. Maka kalau kita belajar sejarah Nabi, kita jadi clear
apa yang mesti harus kita lakukan. Nah, pada akhirnya Rasulullah itu berjuang di kota Makkah, tapi ternyata tidak berhasil di kota Makkah. Memang kadang-kadang itu kita berjuang di suatu tempat gak mesti berhasil di tempat itu, tapi kita dikasih keberhasilan di tempat yang lain. Nah, prosesi untuk menjemput keberhasilan itu ada yang dinamakan dengan nama hijrah. Maka Rasul hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Rasul melakukan perjalanan kaki, ini kira-kira jauhnya sekitar 500 km. Menembus padang pasir, menembus gunung berbatu. Ini panjenengan yang pernah haji, pernah umroh bisa membayangkan ya. Nah, kalau kita haji, kita umroh kan kita naik bis, lewat tol. Itu aja kita butuh waktu hampir 6 jam. Nah, Rasulullah itu jalan kaki. Itu pun bukan lewat jalur yang biasa, lewat jalur yang luar biasa. Karena biar nggak dikejar oleh orang-orang Quraisy. Maka di sini ada jalur merah sama jalur hijau ini. Yang merah ini jalur biasa. Rasul menempuh jalur yang luar biasa. Ini sunatullah yang dialami Rasul biar tidak terkejar. Maka Madinah itu ada di utara, tapi Rasul itu justru gerakannya pertama gerak ke selatan dulu. Ini sunatullah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Rasul mengalami masa-masa yang sangat sulit, nah akhirnya Rasulullah itu sampai di Madinah. Nah, maka Makkah pada waktu itu disebut dengan nama Darul Kufur, negara kekufuran, negara kufur. Nah, Madinah ketika Rasul hijrah menjadi Darul Islam, negara Islam. Maka secara syariat yang namanya hijrah itu adalah pindah dari negara kufur menuju ke negara Islam. Maka ketika Fathu Makkah, ketika Makkah dibebaskan, maka sudah enggak ada lagi hijrah. La hijrota ba'da Fathi Makkah, enggak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena negara kufurnya sudah tidak ada. Karena Makkah sudah berubah menjadi negara Islam. Jadi memang negara itu dinamis, berubah-ubah memang. Kadang Islam, kadang kufur, kadang Islam lagi. Makanya kalau ada bilang kalau ada yang bilang sekarang yang ada itu final, itu menunjukkan kalau orang itu nggak berpikir. Kenapa? Karena di dunia ini nggak ada yang final sebelum kiamat. Nah, final itu ya terjadi ketika sudah kiamat. Sebelum kiamat itu nggak ada yang final. Dunia ini berubah terus. Cuma kadang-kadang berubahnya itu ke arah yang lebih baik, kadang berubah ke arah yang lebih buruk. Nah, kita mestinya ngambil posisi. Kalau dunia ini berubah ke arah yang lebih baik, kita ikut mestinya. Tapi kalau berubah ke arah yang lebih buruk, mestinya apa? Kita menjadi orang yang ikut menghalangi. Di situ aja. Tapi perubahan itu nggak akan bisa dihalangi. Nggak mungkin. Sebagaimana tua, ya kita tuh sebenarnya pengennya muda terus ya. Betul nggak? Tetapi tua itu nggak bisa dihalangi. Nggak bisa. Gitu. Karena itu berjalan sesuai dengan hukum alam gitu. Jadi perubahan itu sesuatu yang sunatullah.